البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Talkhis Ahkam Udhiyah punya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita di muka surat 25. Qal wa ala hadza fa idza wujidat wasaya li jamaah. Berdasarkan ini, apabila didapatkan wasiat-wasiat untuk sekumpulan orang, kullu wahidin musin bi udhiyatin min ri'i waqaf masalan, yang mana setiap orang memberikan wasiat untuk melakukan udhiyah dari harta wakaf misalkan, walam yakfi ri'u kulli wasiyatin laha, tetapi bagian dari yang diwasiatkan itu tidak cukup, fa innahu la yajuzu jam'u hadhil wasaya fi udhiyatin wahidah, maka tidak sah, tidak boleh menggabungkan wasiat ini menjadi satu sembelihan saja. Lima arafta anna min annal wahidata minal ghanam la tujzi'u an syakhsaini fa aksar. Karena engkau sudah mengetahui bahwasanya satu ekor kambing itu tidak sah untuk dua orang atau lebih fi ghairi sawab, untuk yang bukan pahala, sebagaimana telah berlalu. Wa ala hadza fa yujma'u ri hatta yablugha samanal udhiyah. Maka dari itu, bagian-bagian dari wakaf tadi, harta yang diwakafkan orang yang mati misalkan, yang memang mewasiatkan untuk diadakan penyembelihan, itu disatukan sehingga mencapai harga hewan sembelihan. Fa in kana dha'ilan la yajtami'u illa ba'da sanawat. Kalau dia itu dha'il itu adalah sedikit saja, ternyata duitnya cuma sedikit dan tidak terkumpul kecuali setelah beberapa tahun, tasaddaqa bihi fi asyri dzulhijjah, maka disedekahkan saja pada tanggal 10 Dzulhijjah. Amma law kanal musi wahidan, adapun jika yang mewasiatkan itu adalah satu orang saja, ausa bi iddati dhahaya, dia mewasiatkan untuk melakukan sejumlah penyembelihan, falam yakfir ri'uli jami'iha, ternyata harta yang dipersiapkan itu tidak cukup untuk semua penyembelihan, fa insya'al wasi jama'ad dhahaya fi udhiyatin wahidah. Al-wasi, yaitu orang yang diberi wasiat, kalau dia mau, boleh dia mengumpulkan penyembelihan-penyembelihan tadi menjadi satu hewan sembelihan saja, karena tidak cukup. Li'annal musi wahid, karena yang memberikan wasiat memang satu orang saja. Wa insya'a dhaha udhiyatan fi sanah, dan jika dia mau, maka dia melakukan penyembelihan satu saja dalam satu tahun, wa udhiyatan fi sanatin ukhra, dan penyembelihan pada tahun yang berikutnya. Fal awal aula, yang pertama itu lebih utama, yaitu apa? Metode yang pertama. Taib, tentunya ini tadi adalah dohirnya adalah barang peninggalan yang mungkin berkembang. Cuma apa? Kalau berkembangnya lambat, tunggu sampai dia cukup, baru apa? Lakukan apa yang diwasiatkan, yaitu penyembelihan. Tanbihun ham, peringatan penting. Yuqaddiru ba'dul musin qimatal udhiyati minar ri'ili qasdil mubalaghah fi ghalaiha. Sebagian pemberi wasiat mereka menentukan atau memperkirakan harga hewan penyembelihan dari harta yang ditinggalkan, yang mungkin polanya boleh dikembangkan. Tujuannya adalah untuk berlebihan di dalam menentukan mahalnya harga, yaitu harganya mahal. Istib'adan minhu an tablugha ma qaddar, karena dia merasa mustahil untuk harga kenyataan dari kambing itu, kalau kambing itu mencapai apa yang dia tetapkan. Fayaqul, dia mengatakan, yudhha anni walau balaghatil udhiyah riyalan, hendaknya yaitu saya berwasiat kalau saya mati nanti hendaknya disembelihkan atas nama saya hewan sembelihan, hewan kurban, walaupun dia penyembelihan itu mencapai 1 rial. Nggak tahu nih harga di Saudi macam apa. Li'annaha kanat fi waqtihi arkhasa bi katsir, karena di masa hidupnya orang itu
kambing mungkin sangat murah. Lalu dia mengatakan walaupun mencapai 1 real nggak apa-apa. Fayamitu ba'dul awsiya alladzina la yakhafunallah fayu'atilul udhiyata. Lalu sebagian orang yang diberi wasiat yang tidak takut kepada Allah, dia sengaja untuk membatalkan, untuk menelantarkan hewan sembelihan atau proses penyembelihan tadi bihujjati annal musi qaddara qimataha biriyal, dengan alasan bahwasanya si pemberi wasiat menentukan harganya dengan 1 real. Walatu jadu udhiyatun biriyal, padahal sekarang ini kenyataannya tidak ada hewan sembelihan yang harganya hanya 1 real. Ma'an nari'u katsir, padahal barang peninggalan dia yang mungkin nanti kalau dikumpul-kumpul itu banyak. Setelah beberapa tahun mungkin penghasilan dari barang yang ditinggalkan yang memang mungkin berkembang itu mungkin lebih dari harga kambing. Fahada haramun alaih, maka ini haram bagi orang yang diberi wasiat untuk menelantarkan itu. Kenapa? Karena masih mungkin menunggu tahun berikutnya dan berikutnya sampai harta yang berkembang itu, yang diwasiatkan itu mencapai nilai seekor kambing misalkan. Wa huwa asimun bidzalik, dia berdosa dengan perbuatannya tadi. Wa alaihi an yudhhiya walau balaghatil udhiyatu ala fariyalat, dia wajib untuk melakukan penyembelihan walaupun hewan sembelihan itu mencapai ribuan real misalkan, dan kenyataannya memang duitnya cukup. Baik, intinya adalah melakukan penyembelihan selama duitnya itu cukup, duit yang diwasiatkan. Madama ri'u yakfi lidzalik, selama barang yang harta yang diwasiatkan itu cukup, diwasiatkan dan memiliki perkembangan, mampu berkembang. Li'anna maqsudal musi bihada takdir al-mubalaghatu fi qimatil udhiyah, karena yang diinginkan si pemberi wasiat itu adalah mimbabil mubalaghah, yaitu intinya tolong tetap disembelihkan walaupun harganya naik sampai sekian. Dia tidak menyangka setelah dia meninggal ternyata harganya berlipat-lipat lebih mahal lagi harga kambing. Tapi kenyataannya barang peninggalan dia cukup untuk melakukan wasiat tadi. Barang modal atau barang yang mungkin ada investment dan sebagainya di sebagian mudharabah yang halal. La tahdiduha bihadal miqdar, bukan tujuan si pemberi wasiat adalah membatasi dengan ukuran 1 real saja. Baik. Kemudian al-faslul khamis, pasal yang kelima, fi man tata'ayyanu bihil udhiyatu wa ahkamuh. Fima, tentang apa yang wajib untuk dilakukan penyembelihan kurban dan hukum-hukumnya. Tata'ayyanul udhiyatu biwahidin min amrain. Penyembelihan kurban itu menjadi wajib dengan salah satu dari 2 perkara. Ahaduhuma al-lafadz. Yang pertama, jika dia telah mengucapkan. Bi an yaqul, contohnya dia mengatakan hadhihi udhiyatun qasidan insya'a ta'yiniha. Dia mengatakan ini adalah hewan sembelihan, yaitu dia memaksudkan untuk menentukan hewan itu. Misalkan ada 10 ekor kambing, lalu dia menentukan hewan yang ini adalah untuk kurban. Fa amma in qasadal ikhbara amma yuridu biha fil mustaqbal. Adapun jika ketika dia mengucapkan kalimat seperti itu, maksudnya hanyalah mengkhabarkan tentang apa yang dia inginkan di masa hadapan, fa innaha la tata'ayyanu bidzalik, maka tidak sampai wajib hewan inilah yang disembelih. Li'annal maqsuda bihil ikhbara amma sayaf'alu biha, karena tujuannya adalah untuk mengkhabarkan apa yang akan dia perbuat di fil mustaqbal, di masa hadapan, la insya'a ta'yiniha, bukan untuk menentukannya. Jadi kita lebih baik kita tanya baik-baik, Anda memang menentukan hewan ini atau sekedar keinginan saja, yaitu insya Allah besok suatu ketika hewan ini akan saya sembelihkan, sekedar keinginan, belum betul-betul mewajibkan dirinya dan sebagainya. Asani al-fi'l, yang kedua berupa perbuatan. Wahuwa nau'an, ini ada 2 jenis. Ahaduhuma dzabahuha biniyatil udhiyah, dia menyembelih hewan tadi dengan niat kurban. Fama tadzabahaha bihadhihi niyyah, maka bila mana dia menyembelih hewan tadi dengan niat tersebut, sabatalaha hukmul udhiyah, menjadi pastilah untuk hewan tadi hukum kurban.
Sanihima syira'uha biniyatil udhiyah. Pola yang kedua adalah dia membeli hewan tadi dengan niat untuk korban. Idza kanat badalan an muayyanah, jika hewan yang dia beli tadi sebagai pengganti dari hewan yang ditentukan, mungkin yang ditentukan untuk disembelih, ternyata sebelum tiba waktunya malah mati atau apa misalkan. Mislu an yu'ayyina udhiyatan, misalkan dia sudah menentukan hewan yang ini untuk korban, fatatlafu bitafritin min, lalu hewan itu mati karena pemiliknya cuai, misalkan tidak menjaga baik-baik, fayashtari ukhra, maka hendaknya si pembeli tadi si pemilik tadi membeli hewan yang lain biniyati annaha badalun anillati talifat. Dia membeli hewan yang lain dengan niat hewan yang lain itu sebagai pengganti dari hewan korban yang mati. Fahada takunu udhiyatan bimujarradi syira' bihadhihi niyah. Maka hewan yang disembelih yang dibeli tadi menjadi hewan korban dengan semata-mata dia membeli dengan niat tadi. Li'annaha badalun an muayyanah, karena dia dibeli memang dengan niat sebagai ganti dari hewan yang ditentukan. Wal badal lahu hukmul mubdal. Hewan pengganti ini lebih umum ya. Pengganti hukumnya seperti hukum pihak yang digantikan. Amma idza lam takun badalan an muayyanah, adapun jika dia membeli hewan tadi bukan sebagai ganti dari hewan yang ditentukan, fa innaha la tata'ayyanu bisyira' biniyatil udhiyah, maka tidak wajib hewan inilah yang akan disembelih untuk korban dengan sebab dia membeli dengan niat untuk korban. Semata-mata membeli hewan untuk dengan niat korban, tidak wajib hewan itu yang nanti dikorbankan. Boleh dia tukar dengan yang lain. Dan boleh juga dia batalkan. Karena apa? Asal dari ibadah ini adalah ibadah mustahabbah. Semata-mata dia membeli dengan niat, lalu dia membatalkan niat itu terserah dia. Membeli untuk keperluan yang lain. Kama lawishtara abdan yuridu an yu'tiqah. Seperti kalau dia membeli seorang hamba sahaya, dia ingin memerdekakannya, dia membeli dengan niat akan memerdekakan hamba itu, fa innahu la yasiru atiqan bimujarradi syira', maka hamba tadi tidak menjadi orang merdeka dengan semata-mata pembelian tersebut. Bahkan setelah membeli, kemudian tuannya mengatakan tak jadi merdekalah, itu terserah tuannya. Awishtara syai'an liyaj'alahu waqfan, atau dia membeli sesuatu untuk menjadikan itu sebagai wakaf, fa innahu la yasiru waqfan bimujarradi syira', maka ini tidak menjadi wakaf dengan semata-mata pembelian tadi. Fakadzalika idashtara bahimatan biniyati anha udhiyah, demikian pula jika dia membeli hewan korban, membeli seekor hewan ternak dengan niat untuk menjadi hewan korban, fala takunu udhiyatan bimujarradi dzalik, maka hewan tadi tidak menjadi hewan korban dengan semata-mata pembelian tersebut. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.